Bayangkan Anda sedang melakukan sesuatu yang Anda sukai. Bisa jadi Anda sedang menggambar, menulis, bermain gitar, atau bahkan menyusun strategi dalam sebuah permainan catur. Anda begitu tenggelam dalam aktivitas itu hingga tidak sadar waktu sudah berlalu berjam-jam. Anda lupa makan, lupa mengecek ponsel, dan bahkan lupa bahwa Anda sedang duduk di sebuah ruangan. Anda masuk ke dalam kondisi yang disebut para psikolog sebagai flow. Flow adalah keadaan mental yang unik. Sebuah titik ketika seseorang larut total dalam sebuah aktivitas. Ketika semua hal lain seolah menghilang, dan hanya satu hal yang tersisa, kesadaran penuh terhadap apa yang sedang dilakukan. Konsep ini bukan hanya romantisme atau istilah yang indah. Ia adalah hasil puluhan tahun penelitian dari salah satu psikolog paling berpengaruh di abad ke-20, Mihaly Csikszentmihalyi. Dan dalam video ini, kita akan membongkar secara mendalam apa itu flow, bagaimana ia bekerja, dan mengapa kita semua seharusnya mencarinya. Mihaly Csikszentmihalyi pertama kali tertarik dengan pertanyaan sederhana. Kapan manusia merasa paling bahagia? Saat beliau melakukan wawancara dan studi terhadap seniman, atlet, pemusik, hingga profesional dari berbagai bidang, ada satu pola yang berulang. Orang merasa paling bahagia saat mereka benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang menantang namun memuaskan. Flow bukan tentang duduk bersantai atau menikmati liburan. Flow adalah tentang mengalami hidup secara penuh. Kondisi ini terjadi saat kita melakukan sesuatu yang menantang, namun berada dalam kemampuan kita untuk menanganinya. Mihaly menyebut flow sebagai pengalaman optimal. Dan dalam pengalaman optimal ini, seseorang merasa hidupnya benar-benar berarti. Flow memiliki 8 karakteristik yang telah diidentifikasi dalam studi psikologi. Konsentrasi intens. Fokus kita sangat tinggi dan hanya tertuju pada satu hal. Tujuan yang jelas. Kita tahu apa yang ingin kita capai dari aktivitas tersebut. Umpan balik langsung. Kita mendapatkan respon segera dari tindakan kita. Keseimbangan antara tantangan dan kemampuan. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Kontrol atas tindakan. Meski kita tenggelam, kita tetap merasa mengendalikan aktivitas tersebut. Kehilangan kesadaran diri. Kita lupa akan ego, penampilan, dan rasa cemas. Distorsi waktu. Waktu terasa lebih cepat atau bahkan hilang. Aktivitas itu sendiri adalah hadiahnya. Kita melakukannya bukan untuk hasil, tapi karena prosesnya menyenangkan. Flow tidak terjadi sembarangan. Ia muncul ketika 3 kondisi terpenuhi. Kita sedang melakukan sesuatu yang berarti dan kita peduli terhadap hasilnya. Kita berada dalam kondisi fokus penuh tanpa gangguan. Kita berada di zona optimal tantangan. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu menakutkan. Sebagai contoh, seorang musisi yang sedang mengarang lagu akan mengalami flow saat ia benar-benar tenggelam dalam irama dan melodi. Ketika ia tahu apa yang ingin dicapai, dan ketika ia merasa kemampuannya cukup untuk menciptakan komposisi yang ia bayangkan. Flow bukan hanya milik seniman atau atlet profesional. Flow bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru yang asyik menjelaskan materi ke siswa yang antusias. Seorang koki yang meracik resep baru dengan sepenuh hati. Seorang gamer yang terlibat dalam pertandingan yang ketat dan menantang. Bahkan, aktivitas yang tampak sepele seperti merapikan rumah, berkebun, atau menulis jurnal bisa membawa kita pada kondisi flow jika dilakukan dengan kesadaran penuh dan tantangan yang pas. Mihaly Csikszentmihalyi menemukan bahwa flow adalah salah satu sumber utama kebahagiaan sejati. Ketika kita berada dalam flow, kita merasa lebih puas dengan hidup, lebih terhubung dengan diri sendiri, dan lebih bermakna dalam setiap aktivitas. Flow bukan tentang hasil, bukan tentang uang atau pengakuan, tapi tentang proses yang mengikat jiwa dan raga kita ke satu titik kesadaran. Dalam era modern yang penuh distraksi dan gangguan digital, menemukan flow adalah seperti menemukan oase dalam gurun. Jika Anda ingin mengalami flow lebih sering, ada beberapa strategi yang bisa Anda terapkan. Pilih aktivitas yang menantang, tapi sesuai kemampuan Anda. Hilangkan semua gangguan saat bekerja. Ponsel, media sosial, notifikasi, matikan semua. Gunakan metode seperti Pomodoro, bekerja 25 menit penuh fokus, lalu istirahat 5 menit. Miliki tujuan yang jelas. Tahu apa yang ingin Anda selesaikan dalam satu sesi. Evaluasi dan refleksi. Setelah selesai, tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar hadir? Flow bukan kebetulan. Flow adalah hasil dari kondisi yang diciptakan secara sadar. Di dunia yang selalu terhubung, kemampuan untuk tenggelam dalam satu hal menjadi kemampuan yang langka. Setiap detik,
Ponsel kita menawarkan alternatif yang lebih mudah. Scroll media sosial, menonton video pendek, atau mengecek pesan masuk. Namun, setiap kali kita terganggu, kita menjauh dari flow. Latihlah diri untuk bertahan di satu tugas. Bangunlah ketahanan terhadap godaan instan. Karena di balik itu, ada dunia yang lebih dalam, lebih kaya, dan lebih berarti. Namun flow juga bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kita terlalu larut, kita bisa mengabaikan kebutuhan fisik, sosial, atau bahkan kesehatan mental. Gamer yang bermain berjam-jam tanpa henti, pekerja yang tidak pernah berhenti demi produktivitas, atau seniman yang terisolasi dari dunia. Flow harus disandingkan dengan kesadaran. Ia bukan pelarian dari hidup, tapi cara untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Flow adalah hadiah, sebuah bentuk kesadaran tertinggi, di mana waktu, ruang, dan ego menghilang. Yang tersisa hanyalah Anda, dan aktivitas yang Anda cintai. Dalam dunia yang terus berlari, flow adalah undangan untuk berhenti sejenak, bukan dalam diam, tapi dalam keterlibatan total. Carilah aktivitas yang membuat Anda lupa waktu. Bangun kondisi untuk menyambut flow. Karena di sanalah, Anda akan menemukan bukan hanya produktivitas, tapi juga kedamaian, makna, dan kebahagiaan yang otentik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.